Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebelum kajian kita mulai ya, aku akan mengucapkan terima kasih kepada semuanya, Mbak, Emas, Bapak, Ibu yang telah menyisihkan rezekinya, menyalurkannya kepada infak dakwah di channelnya Gus seperti ini. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kepedulian panjenengan semua terhadap aktivitas dakwah Gusti Allah catat sebagai catatan langit amal kesolehan untuk panjenengan dan keluarga semuanya. Dan untuk teman-temanku semuanya, kita wajib harus berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah mendukung, sehingga dengan ikhlas memberikan dukungan berupa infak dakwah untuk channel ini. Itulah yang menyebabkan channel ini sampai detik ini masih bisa bernapas dan beraktivitas. itu memang perjuangan yang apa ya? Yang berliku-liku lah gitu. Aku dulu juga sampai pernah berpikir apakah channel ini akan bisa berjalan terus atau tidak gitu ya. Tapi alhamdulillah dibantu oleh saudara-saudara kita. Dan seandainya kita nanti dapat meraih kemenangan, kan kita tidak boleh sombong ya. Makanya katanya kita buka dengan seandainya, bukan pasti. Enggak lah. Kita kan hope dan rojak ya, harap-harap cemas. Makanya seandainya, tapi tentunya harapan kita akan mencapai kemenangan ya. Dan kita semua, harapanku kita dimasukkan jannahnya Gusti Allah yang Maha Agung. Biarlah kita masuk belakangan ya. Yang penting kan masuk. Biarlah mereka saudara-saudara kita ya, yang telah menyisihkan rezekinya masuk duluan ya. Kita belakangan enggak apa-apa gitu. Karena memang jasa-jasa beliau-beliaunya itu yang mendukung sehingga channel ini ya ini masih bisa bernapas dan beraktivitas. Bener loh, sungguh aku dulu itu berpikir keras, kira-kira channel ini apa masih bisa berlanjut atau enggak ya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang soal bayar internet sudah nggak perlu dirisaukan lagi ya, ada aja lah untuk bayar gitu ya. Dan untuk teman-teman yang lainnya semuanya lah, semoga kita bisa meraih kemenangan sampai nanti menutup mata. Aku bisanya berbagi apa yang aku tahu, kalian bisanya belajar ya belajar, yang bisanya juga punya kemampuan lebih mendukung dalam finansial ya silakan dukung. Intinya kita harus peduli terhadap dakwah, karena Kanjeng Nabi jelas sampaikanlah walau satu ayat ya. Masalah kepedulian kita itu dalam wujud apa itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Allah itu enggak membuat kita repot gitu loh. Bisanya kesempatan belajar itu Allah hargai itu. Bisanya menyumbang finansial, bisanya ngoceh seperti aku. Berbagi sedikit ilmu yang ngoceh. Jadi kita saling sinergi ya gitu. Oke, matur nuwun atas kepeduliannya. Kita lanjutkan kajian kita. Oke, aku mau ngomong dulu. Ini rekamannya malam, nggak seperti biasanya siang ya, atau paling meleset itu sore. Ini malam karena memang waktunya sangat mendesak.
Satu hari ini aku sibuk juga tadi baru pulang dari sekolah. Ini kameramen top kita ini, Grahito Subandi Putro bagi rapot. Yang tukang menyiapin kepentingan untuk syuting ya. Tadi Putra Sulungku rapotan, sehingga aku juga harus ke sekolahan ambil rapot gitu. Jadi terus ada kesibukan-kesibukan lain lah pokoknya yang memang ya harus waktunya harus diatur. Akhirnya ya sudahlah, kita syuting malam aja tuh nggak ada masalah gitu. Tapi ya kalau misalkan pencahayaannya kurang jelas ya dimaklumi aja lah. Yang penting apa yang aku sampaikan kalian bisa tangkap gitu. Oke, begini, aku akan kasih judul saat ini masih tentang seputar Natal ya. Jadi supaya tetap update. Judulnya begini. Yesus dalam ini sandiwara pembunuhan ya, nih judul kajian kita, Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Nih ya, kita mulai kaji. Semoga semuanya, teman-teman Islam, teman-teman Kristen bisa mengikuti ini ya. Nanti kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Yang penting sampaikan secara baik ya. Buktikan bahwa kalian punya agama. Karena orang punya agama itu dulu ngomongnya lain sama binatang kan gitu. Dan aku tidak pernah hapus apapun komennya, aku nggak pernah lock ya, semua boleh berkomen. Ikuti dulu alur cerita yang aku suguhkan karena kita akan berwisata ya, berwisata kisah dari mulai Musa, Kanjeng Nabi Musa, nanti Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, terus kekinian tentang apa yang sedang kita alami, yaitu tentang COVID ini ya, yang itu menjadi sebuah peristiwa bukan hanya Indonesia tapi dunia. Oke, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cerita mulai Musa dulu ya. Mulai Kanjeng Nabi Musa. Kamu ikuti alur berpikirku, nanti kamu bisa mengerti. Setelah mengerti tentukan, kamu terima monggo, kamu tolak monggo gitu. Jangan sampai kamu belum mengerti sudah kamu tolak. Oke, kita mulai dari Musa. Musa itu perpaduan bahasa itu ya, antara macam-macam bahasa kan. Musa itu bangsa Israel yang lahirnya di Mesir ya, yang sudah didahului oleh pendahulunya, yaitu zamannya dulu Kanjeng Nabi Yusuf. Tapi ada juga Kanjeng Nabi Ibrahim juga pernah melawat ke sana ya, ke Mesir sana. Jadi Musa ya itu bisa berarti diangkat dari air gitu ya. Ini aku pendekatan bahasa dulu ya. Moseh itu berarti diangkat dari air gitu ya. Seperti kisahnya kan dihanyutkan di Sungai Nil, diangkat dari air. Bisa juga begini, aku telah menariknya dari air gitu ya.
gitu. Nggak jauh-jauh hubungannya dengan air semua. Aku lihat beberapa kalimat ini. Terus ada yang mengatakan ini dihubungkan dengan dewa-dewa ini. Pandang lain mengikuti nama Musa dengan kata Mesir kuno, artinya lahir atau anak, keturunan atau pemberian. Jadi anak yang diberikan. Nah, pada waktu itu rajanya dalam nama-nama Mose, anak dewa, ya. Jadi Moses terus Ramses itu. Tapi ya namanya pendapat kita tampung aja. Aku kurang setuju kalau yang ini ya. Aku lebih setuju tadi Musa itu adalah diangkat dari air ya, karena memang dihanyutkan di sungai. Kita coba kumpulkan lagi. Terus bahasa Koptiknya itu Musa itu mo ya, mo itu artinya air dan oses itu menolong. Jadi menolong dari air. Nah, ini agak lumayan ini daripada yang Ramses tadi itu ya. Oke, itu sekilas tentang Musa. Sekarang kita masuk ke apa kata Keluaran tentang kitab Musa. Kamu buka di kitabmu, yaitu Keluaran ya 1 ya 8 1 ya, Keluaran 1 8 sampai 10 ya. Masih nampak itu 1 Keluaran 8 sampai 10. Santai aja ya, kita santai-santai aja. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintahkan tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, jadi Fir'aun itu, aku kasih gambar dulu. Fir'aun itu bukan nama orang ya, nama gelar. Jadi nanti ada, jadi gini loh, Fir'aun itu panggilan raja-raja Mesir sana. Jadi bisa berganti-ganti orangnya. Fir'aun 1 siapa, Fir'aun 2 siapa gitu ya. Jadi bukan satu orang namanya Fir'aun gitu, bukan. Dan Fir'aun itu sebetulnya enggak juga sih. Zaman Yusuf itu Fir'aunnya sangat bagus, baik dan bijaksana. Nanti ini seperti yang mau diceritakan di Keluaran ini zaman Yusuf ya. Zaman Musa ini jahat ini Fir'aunnya. Seharusnya kita fair ya. Tapi kenapa kalau kita berbicara tentang Fir'aun itu rasionalitas kita, kesadaran kita langsung menuju tentang sesuatu yang pribadi yang jahat-jahat gitu. Padahal Fir'aun itu ada yang jahat, ada yang baik gitu ya. Oke. Kemudian bangkitlah seorang raja yang baru memerintahkan tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak. Jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Gitu. Karena kan bangsa Israel itu diperbudak ya di negeri Mesir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar lah gitu. Kalau kita lihat dari sini mulai ada rasis ya. Tapi ya hak-haknya Fir'aun ya terserah saja. Mulai ada rasis. Dari statementnya bangsa Israel itu sangat banyak ya, lebih besar jumlahnya daripada kita ya. Jadi ada kekhawatiran mayoritas minoritas ternyata sejak dulu sudah bermasalah. Jadi jangan kaget kalau sekarang ada masalah mayoritas minoritas, itu naturali kok ya. Ini kan sebetulnya di samping rasis, Fir'aun berbicara mayoritas minoritas, dan jangan sampai Bani Israel itu menjadi mayoritas gitu. Jadi kalau kita banyak baca, kita banyak tahu, kita bisa leluasa, bisa legowo kalau orang Jawa bilang, melihat gonjang-ganjingnya kehidupan ini. Jadi ya gitu, minoritas mayoritas itu bukan lagu baru, itu lagu lama ya. Oke, sekarang Keluaran 1:16.
Keluaran 1:16 ya. Kok tadi kan 8 sampai 10 ya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, ini sang raja Fir'aun telah mengambil kebijakan, salah satu untuk membatasi populasi Israel dengan cara dibunuh. Yang laki-laki, jadi ada bayi laki-laki dibunuh, ada bayi laki dibunuh, kalau perempuan dibiarin. Dan perintah itu diberikan kepada kalau kita bilang dukun-dukun bayi lah ya, dukun-dukun bayi. Tragis ya, dibunuh. Kalau yang perempuan bolehlah dia hidup. Oke. Lanjut lagi di Keluaran 1:22. Ya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Oh, jadi ini sudah keputusan publik karena sudah dipublikasi kepada rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Waduh. Ngeri ya. Kalau di Keluaran 1:6 ini yang ditugaskan itu baru dukun-dukun bayinya. Ya. Mungkin ini kalau kita baca secara seluruhnya, ini kan aku lompati dari 16 ke 22. Di 16, 17, 18 itu seperti itu menggambarkan kebijakan itu kurang memuaskan bagi Fir'aun, maka dia mengeluarkan kebijakan di 1:22. Bukan hanya bidannya, tapi bukan hanya dukun bayinya, tetapi seluruh rakyat ya. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Waduh, ngeri. Oke. Ternyata peristiwa itu ya, itu kalau dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa itu kisaran 700 tahunan lah ya. Hitungan sejarah itu artinya tidak pasti. Kalau dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad itu juga abad ke-7 kan, 700-an berarti 1400. 1400 kemudian peristiwa itu difirmankan lagi oleh Gusti Allah Agung. Nah, ini teman-teman Kristen yang selalu banyak tanya itu supaya sekarang mengerti ya. Kan ya, tapi kalau yang Kristen-Kristen terdidik ngerti kok. Yang biasanya nggak ngerti kan yang curu-curu itu ya. Kalau yang terdidik ngerti kok ini. Jadi begini, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu tahu? Padahal peristiwa itu sudah, kalau kita hitung 1400 tahun yang lalu gitu. Ya jawabnya karena diberitahu sama yang Maha Tahu. Kita kan sudah bicara tentang teori ruang dan waktu, bahwa semua kitab bulo itu berasal dari satu sumber yang sama. Dan di Al-Quran itu jelas dijelaskan ya. Nanti kalau kita berbicara tentang khusus tentang bagaimana proses pewahyuan dalam Al-Quran, itu dijelaskan kok. Pada saat itu kamu tidak tahu gitu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tahu karena diberitahu oleh siapa? Yang Maha Tahu. Jadi yang menurunkan Al-Quran itu yang menurunkan Injil, ya itu yang menurunkan Torah. Gitu loh. Cuman karena kalian itu parsial, tidak holistik, ya akhirnya bingung. Setelah bingung lemparkan tuduhan, kan jadi ini menggelikan gitu loh. Ya. Bagaimana peristiwa sudah 600 tahun yang lalu? Bagaimana peristiwa sudah 1400 tahun lalu? Bagaimana peristiwa sudah sekian lama? Kok tiba-tiba ada berita di abad ke-7
bahwa begini dan begitu tentang Kanjeng Nabi Isa, tentang Kanjeng Nabi Adam. Ya karena Kanjeng Nabi Muhammad itu tahu, karena diberitahu seperti ini. Sudah berapa? 1400 tahun ternyata diwahyukan lagi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak dikasih tahu, ya nggak tahu dia. Tahu dari mana? 1400 tahun yang lalu kok peristiwanya. Nah, itu diberitahukan lagi oleh Allah dalam wujud difirmankan lagi. Ini supaya teman-teman Kristen tuh tahu. Masalah kamu terima nggak terima itu urusanmu. Yang penting kamu tahu kerangka berpikirnya, gitu loh. Ya. Jadi kadang aku gini loh. Kadang-kadang kenapa sih aku nggak jawab pertanyaan teman-teman Kristen itu? Kadang-kadang aku males dengan pertanyaan itu, sama dengan membuat aku mundur gitu loh. Seperti aku dari Malang ya, aku mau ke Jakarta, aku sudah sampai Jogja, diajak balik lagi ke Surabaya, diajak balik lagi ke Malang, kan ini males aku. Pikiran itu harus progresif ke depan gitu loh. Kalau pertanyaannya pertanyaan yang mundur ya, untuk apa? Jadi aku kadang-kadang memang nggak jawab, males, tak biarin aja gitu. Oke, sekarang dibuka di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ya. Ayatnya 49. Ini aku bacakan. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, maksudnya Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka, maksudnya orang-orang Mesir ya, lewat si Fir'aun itu, menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Tuh. Pembantaiannya seperti itu. Jadi pembantaian ya yang terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu di Mesir ya, bayi-bayi Israel itu dibantai, dibunuh. Dikabarkan lagi lewat firman, diwahyukan lagi ya di abad ke-7 dalam Al-Qur'an yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ini menarik lagi nih, kalau kita mau kaji benar-benar menarik lagi. Ini sama-sama dibantai. Di sini dibantai, di sini dibantai. Tapi cara pembantaiannya sama nggak? Karena kalau di Al-Quran dikatakan membiarkan hidup anak perempuanmu, tetapi yang laki-lakinya disembelih. Artinya proses praktek cara pembantaiannya nggak sama. Kalau di sini itu disembelih, tapi kalau di Kejadian ya. Sebentar, aku baca ya. Di Kejadian 1:22 ini, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Jadi dilemparkan. Jadi beda. Ya itulah menariknya kita belajar kitab suci ya. Tinggal bagaimana yang benar ya, itu menarik untuk kita kaji dalam topik tersendiri. Sini sama-sama dibantai, ketemu sudah, tapi cara bantainya beda. Di sini disembelih, di sini dilempar ke sungai. Gitu. Cuman aku belum cari ya, karena juga repot tadi. Apakah di Keluaran ini atau di kitab-kitab lainnya di Bible itu ada yang dengan cara disembelih enggak gitu. Ya. Kalau ada yang disembelih berarti dia ketemu dengan Al-Qur'an. Kalau enggak berarti ya memang harus berpisah. Dan itu nanti topik lain. Kan menjadi topik yang menarik. Disembelih atau dilemparkan ke sungai? Itu kan. Yang jelas sama-sama dibantai. Ketemunya dulu yang kita bicarakan. Pada titik itu ketemu. Oke. Terus sudah ya. Aku mau bicara lagi nih. Ini kita berbicara dalam perspektif Kanjeng Nabi Musa. Ya. Kanjeng Nabi Musa. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Sudah aku rangkai kan? Kamu harus hati-hati ngikuti supaya kamu paham nanti. Nah, sekarang aku mau cerita begini. Seperti aku bilang tadi, kekinian. Negara kita ini sekarang
sedang mengalami seperti apa yang terjadi di negara-negara lain di dunia ini, yaitu COVID-19. Akhirnya dengan ada penyakit banyak ini, pandemi. Sampai lupa aku. Saya tahu kopi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya pandemi ini, pemerintah memberikan sebuah kebijakan ya, yang berupa itu aturan yang harus ditaati kepada semua warga negara, dan itu dipublis, yang namanya protokol kesehatan atau prokes. Yang aku mau sampaikan ke kalian, prokes itu menjadi public knowledge. Ya, aku nggak usah tulis lah ya. Aku ngomong aja ya. Lagi males nulis aku ya. Karena nanti kalau ayat-ayat yang penting aku tulis. Aku mau cerita dulu aja. Jadi tentang prokes, protokol kesehatan itu menjadi public knowledge. Pengetahuan umum tahu. Karena itu di-push ya, disampaikan, diberitakan ke publik oleh penguasa negeri ini, yaitu yang diwakili oleh pemerintah. Itu keputusan pemerintah kepada rakyatnya, maka semua rakyat tahu. Jadi berita prokes tadi itu nggak ada yang nggak tahu gitu loh, bahwa kita wajib pakai masker. Kalau di sini didenda, kalau misalkan ada operasi di jalanan nggak pasti didenda gitu ya. Nggak tahu ada dendanya berapa, 100 atau 200 ribu gitu. Terus hand sanitizer ya, seperti tadi aku di sekolahan ambil rapot gerai itu. Apalagi, terus ini tutup muka kaca itu. Itu orang-orang tahu semua. Intinya berita tentang protokol kesehatan terkait dengan COVID-19 sudah menjadi public knowledge, sudah menjadi pengetahuan umum, maka semua orang tahu. Aku ulangi lagi, semua orang tentang berita itu tahu. Maka kalau semua orang menjadi wartawan, dia menulis berita apa yang terjadi terkait pandemi ya pada tahun-tahun ini, mesti mereka menuliskan sebuah kebijakan yang disebut protokol kesehatan itu atau prokes itu. Kenapa mereka semua menulis itu? Karena itu mereka tahu semua. Itu menjadi keputusan publik. Sudah dipublish oleh pemerintah lewat TV, lewat radio, lewat opo meneh. Kalau di SMS gratis itu juga ada masuk lewat WA. Banyak lah sudah dipublish. Jadi semua kita tahu. Gitu loh. Jadi kalau aku nih, kamu, si A, si B, si C, seluruh lah kita jadi wartawan. Terus kita menulis berita ya tentang yang terkait protokol kesehatan sehubungan dengan pandemi COVID ini. Mesti kita tulis itu. Kita tulis pakai masker misalkan, ya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu. Nggak mungkin kita nggak tulis, orang itu sudah menjadi pengetahuan publik kok, gitu. Oke, sampai sini paham? Intinya sesuatu yang sudah menjadi public knowledge, ya, pengetahuan publik, maka itu menjadi pengetahuan bersama yang diketahui secara bersama. Artinya tidak ada yang tidak tahu. Intinya itu. Aku mau sampaikan ke kau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak sampai Isya udah selesai nih. Oke. Sekarang aku cerita lagi nih ya. Karena kalau tak baca suratnya panjang. Nanti kamu bisa buka di kitab Matius ya. Kitab Matius ya. Kitab Matius mulai dari Matius 1:18 ya. Matius ini sekarang kita lari ke sini.
Di Matius, mulai Matius 1:18 ya. Itu nanti kamu baca sampai 1:18 ya. Dimulai 1:18 terus ini 1:18-nya ini sampai 25 ya. Terus nanti 2 mulai 1 sampai 12 ya. Terus nanti 13 plus 13, panjang nih suratnya ya. Terus nanti intinya itu di 16 ini intinya ya. Sementara sampai, kalau mau dilanjutkan sampai nanti 19, dilanjutkan lagi ke 23 kembali ke Mesir. Jadi kalau mau selesai ini sampai ke 23. Ini dia satu perikop penuh nih ya. Oke, aku mau persiapan sholat isya dulu. Ini sudah adzan ya. Nanti kita lanjut ya. Nanti kita lanjut. Ya paling berapa ya? 15 menit lah ya. Nanti kita lanjut. Yang jelas Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ini sekarang fokus ke Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ya. Dari Matius 1:18-25, Matius 2:1 sampai 16, Matius 2:23 ya. Tuh ya. Sampai ke berapa ini? Ya betul, 23 ini ya. Oke, itu sudah adzan. Aku sholat isya dulu. Nanti gimana deh nyambungnya? Bisa nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat isya kita lanjutkan kajian kita ya. Tadi aku sudah jelaskan ya tentang surat Matius ya. Ini surat ini panjang, kamu bisa baca sendiri nanti ya. Aku akan kutip yang di Matius 2 aja nanti, yang 16 ini, yang urgent. Jadi ini aku ceritakan aja dulu begini. Seperti yang apa aku sampaikan kemarin ya. Karena sepanjang perjalanan waktu kemudian Natal itu Lukas minded ya. Lukas minded, sehingga kita setiap mendengar Natal itu sesuatu yang terekspos, palung, kandang domba, seperti itu. Karena apa? Pertarungan itu dimenangkan oleh Lukas gitu loh. Padahal kalau kita lihat di Injil Matius tidak begitu ya. Itu di rumah, bukan di kandang domba, di palungan ya, di rumah. Dan di sana ada peran, yaitu yang mau aku ceritakan nanti, yaitu bangsa Majusi, ya, bangsa Majusi. Tetapi kan dalam perjalanan waktunya Matius terkalahkan, dia tidak populer. Jadi yang diterima hanya sepihak, Lukas saja. Padahal tidak begitu, ya. Apalagi terus ditambah yang perspektif Eropa ya, ada salju, ada pakai baju merah-merah itu apa namanya? Santo ya, terus ada pohon cemara, itu tambahan-tambahan yang jelas-jelas tidak alkitabiah kalau yang itu. Begitu juga tentang konsep teos dalam Kristen, itu sebetulnya kalau kita lihat sejarah, kan itu di Konsili Nicea itu dikomandani oleh Konstantin. Gitu loh. Saat itu terjadi pertarungan Gospelfikir, pertarungan pemikiran antara Arius dan Athanasius. Nah, setelah diadakan konsili, dan kalau sekarang itu kalau kita gampangnya pakai bahasa sekarang, demokrasi ya, suara terbanyak itu
dimenangkan oleh Athanasius yang dia memang pro Tritunggal gitu. Sedangkan Arius yang tunggal, yang Allah tunggal itu terkalahkan, sehingga sekarang Kristen-Kristen yang masih mempertahankan iman Yahudi ya, seperti Islam juga, yang beralah tunggal itu menjadi tidak populer, tidak mainstream. Yang mainstream justru yang Tritunggal. Ya itu faktor sejarah lah. Kalau seandainya dulu yang menang Arius ya lain cerita lagi gitu. Nah, itu seharusnya dilihat juga. Jadi nggak usah ngotot Tritunggal. Karena dalam kekristenan itu Tritunggal itu bukan satu-satunya konsep teos, karena ada juga yang tunggal gitu. Oke. Aku akan cerita begini. Bangsa Majusi itu datang ke Israel. Seperti yang aku pernah bilang, aku nggak tahu juga mereka dapat informasi dari mana gitu loh. Bangsa Majusi ini bahwa akan ada seorang nabi ya, pemimpin umat Israel yang akan dilahirkan. Dan untuk kepentingan apa mereka datang ke Israel? Padahal itu tidak ada sangkut pautnya. Itu kadang-kadang ya menjadi pertanyaan yang belum ada jawabnya gitu ya. Kepentingannya apa sih mereka juga bangsa lain gitu. Seperti begini juga Salman Al-Farisi itu juga kan bangsa dari negeri Parsi sana, Majusi sana kan. Dari cerita yang aku dengar sih, sebetulnya yang merekomendasi Salman untuk mencari Kanjeng Nabi itu adalah bapaknya atau pamannya gitu. Seharusnya mereka berangkat berdua, cuman karena usia lanjut akhirnya yang berangkat cuman Salman Al-Farisi. Dan akhirnya ketemu Kanjeng Nabi dan dia masuk Islam. Gitu loh. Jadi kalau peristiwa ini kita kita rangkai, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana sebetulnya peran bangsa Majusi itu? Karena ini juga bangsa tua sih, agama tua juga ini kan, gitu di Parsi sana. Yaitu mereka yang punya kompeten lah, punya dana, punya modal, punya waktu, karena yang namanya kerja antropolog itu bukan kerja yang cukup dengan 1.000-2.000 perak. Kalau kita ini kan hanya ya sebatas bisa membaca, mengamati gitu aja. Oke, bangsa Majusi datang. Pada waktu itu ketemu sama Herodes. Ya. Penguasa pada waktu itu Herodes, penguasa ya. Aku mulai dari Matius 1 ini. Aku ngomong aja, nggak usah aku bilang ayatnya ya. Ketemu dengan Herodes gitu ya. Begini. Jadi bangsa Majusi berjalan dari negerinya ke Israel ya, ingin ketemu pemimpin dari Bani Israel itu ya yang mau dilahirkan. Oke. Akhirnya sampailah di Israel ya. Dan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem ya. Ini apa namanya? Di Matius 2, masuk 2 ya. Pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana raja orang Yahudi itu? Gitu. Kira-kira psikologis apa yang bisa kamu tangkap yang sedang dialami Herodes ketika ada orang begini? Dia tanya sama Herodes, di mana raja orang Yahudi itu? Gitu. Kira-kira psikologis apa yang ditanggung oleh Herodes? Ada hentakan gejolak psikologis enggak kira-kira? Kalau kamu peka, kamu akan jawab ada. Karena apa? Loh, gue ini penguasa. Bagaimana ada mau lahir raja orang Yahudi? Gue ini penguasa, bos. Ya, ada pertarungan psikologis gitu loh. Sama aja bila kamu jadi katakanlah kepala sekolah gitu aja lah, gampang, atau kepala desa atau RT gitu lah. Di RT-mu tiba-tiba dia tanya, ada RT yang lain, kan kamu tanya, loh RT-nya kan aku kok mau ada RT yang lain gitu.
Kira-kira itulah psikologis yang dialami oleh Herodes, ya. Oke. Terus si apa ini di empatnya ini ya. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ya. Aku memang di sini agak heran, ya. Ada keterangan waktu yang tidak konsekuen gitu ya. Aku tulis di sini aja lah ya. Oh begini. Di 21 supaya nggak terlalu banyak makan. Di 21 ya. Di 21 ini ya. Lihat ini keterangan waktunya. Sesudah Yesus dilahirkan. Sesudah, berarti sudah lahir di sini. Sesudah. Kan? Ini kita belajar tempus delicti loh ya. Ini di 21. Terus di 24-nya, di 24 gimana ya supaya gampang? Ginilah. Di 24-nya ya, Matius, lihat ini kalimatnya. Maka dikumpulkanlah semua imam-imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintai keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Coba, aneh nggak? Akan, di sini masih akan. Akan, artinya belum dilahirkan. Padahal di 21-nya itu sudah dilahirkan. Kok di 24-nya masih akan dilahirkan? Tapi sudahlah, itu biar teman-teman Kristen yang cari jawabnya ya. Artinya itu masalah besar, cuman tidak dalam topik yang sedang kita bicarakan gitu ya. Aku hanya kasih tahu ini lo ada masalah, gimana ini benarnya gitu. Ya. Oke. Nah, terus bangsa Yahudi itu ditanyain, dibilang oh di Bethlehem gitu ya. Sesuai dengan Mika yang aku bilang kemarin tentang nubuah Mika sudah aku jelaskan ya. Mika 1 gitu ya. Mika 5:1 maksudku gitu. Nah, terus setelah itu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu si Herodes ini kan ngomong, nanti kalau kamu udah ketemu, kasih tahu aku ya, sama orang Yahudi itu. Aku juga mau menyembah dia, gitu. Kira-kira di benakmu apa yang mau dilakukan Herodes? Majusi datang ngomong dia akan menyembah raja orang Israel. Sementara Herodes sebagai penguasa juga ngomong, nanti kalau kamu cari kok dia ketemu, aku kasih tahu ya, aku juga mau menyembah dia. Gitu. Kira-kira kalau ketemu sama Herodes menyembah atau dihabisi? Sorry, sumuk kena lampu panas sumuk. Kira-kira sama Herodes disembah atau dihabisi? Hati-hati ya, disembah di sini bukan berarti terus dia jadi Tuhan, jadi Allah gitu, sembah penghormatan. Ini nih, sana aja gitu. Ya. Dan akhirnya Herodes sudah berpesan begitu, bangsa Majusi melanjutkan perjalanan dibimbing bintang ya. Kok di sini? Akhirnya bintang itu berhenti di satu rumah. Bangsa Majusi itu masuk ke dalam rumah itu ya, dan di sanalah mereka bertemu gitu ya, ketemu Yesus dan ketemu Bunda. Ketemunya di mana? Di rumah, bukan di kandang domba, dan nggak ada palungan. Ini perspektif Matius bukan Lukas ya. Oke. Setelah ketemu, mereka mempersembahkan gaharu, ya, yang wangi-wangi itu, kemenyan dan segala macamnya sebagai bentuk penghormatan. Akhirnya mereka kembali. Tetapi kalau di Matius itu dibisiki malaikat, dikasih tahu lah, bisikan gaib,
kau cari jalan lain aja, mutar, jangan ketemu si Herodes gitu. Mutarlah mereka, pulang ke negerinya. Herodes merasa dibohongi, gitu loh. Herodes merasa ditipu, dibohongi orang-orang Majusi, gitu. Karena berkat bisikan gaib dari malaikat, mereka tidak menempuh jalan yang tadi supaya tidak ketemu Herodes dan berputar lewat jalan lain pulang ke negerinya. Okay. Herodes naik pitam. Wah, ini gue ditipu ini. Terus bagaimana nanti kalau raja itu benar-benar lahir dan jadi raja? Bagaimana kekuasaan gue? Gitu. Ya, karena Herodes nanti itu juga ada Herodes, hati-hati Herodes. Ada Herodes Antipas, ada Herodes apalagi lah, ada 4 kalau nggak salah itu. Dia kan juga memikirkan generasinya. Kalau generasi dia runtuh, maka generasi berikutnya nggak jadi penguasa juga kan. Maka Herodes mulai nakal pikirannya. Kita lihat pikiran nakal Herodes. Ya, maka aku baca sekarang di 2:16 ini ya, 2:16 ini. Fokusnya ke sini kita. 2:16 ini. Matius 2:16. Gini. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan Allah Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Oke. Mulai yang ayat nomor 17 itu nggak perlu kita diskusikan itu. Nubuah juga itu dan perlu diuji seperti kemarin. Nubuahnya ini cocokologi apa memang pas gitu ya. Maka kita pusat di ayat 16 saja. Aku ulangi lagi, kamu perhatikan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ya, orang-orang Majus ini ada yang bilang ahli nujum, ahli perbintangan, bukan nujum tukang ramal loh ya, perbintangan gitu. Makanya mereka jalan tuh dibimbing bintang, melihat gerakan bintang. Ya, keahlian orang masing-masing lah ya, gitu. Ya, aku ulangi. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Tapi marahnya ini kalian harus berpikir, harus cerdas. Bukan marah karena dibohongi saja. Yang membuat men-trigger dia untuk marah, ini raja ini. Sedangkan gue juga raja. Maksudnya raja penguasa loh ya. Ini penguasa yang mau lahir ini, sedangkan gue juga penguasa. Dalam otaknya Herodes tidak boleh ada 2 matahari kembar. Dalam otaknya Herodes, kalau kita pakai bahasa Cina, dalam sebuah gunung tidak boleh ada 2 harimau. Maka salah satu harimau harus dibikin habis. Gitu loh. Kalau kita bicara filsafat Cina seperti itu. Dalam sebuah gunung tidak boleh ada 2 harimau. Gitu loh. Ya. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya. Bunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Pertanyaanku, siapa yang memberikan maklumat untuk membunuh semua anak-anak di Betlehem? Siapa? Kita tahu dari sini Herodes. Siapa Herodes itu? Penguasa. Artinya itu menjadi public knowledge. Gitu loh. Ya.
pembunuhan yang dilakukan atas dasar kebijakan yang diambil oleh penguasa yang bernama Herodes, itu adalah kebijakan penguasa yang berupa keputusan yang disampaikan kepada publik, maka dia menjadi public knowledge. Sesuatu yang menjadi pengetahuan umum. Artinya apa? Semua orang tahu. Itu loh. Begitu. Semua orang tahu bahwa anak laki-laki 2 tahun ke bawah dibunuh. Sorry, aku kurang perhatikan. Ini anak laki-laki apa semua anak ini? Aku ulangi lagi ya. Lalu ia membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Di sini semua anak justru, bukan hanya yang laki-laki. Kan lebih jahat ini. Kalau di zaman Musa dia dipilih laki-lakinya aja yang dihabisi. Ini semua anak ini. Coba, enggak brutal juga ini. Ya. Dan itu menjadi pengetahuan publik. Ya. Sekarang aku ajak kalian berpikir ke step berikutnya. Kalau kita menggunakan paradigma Al-Quran, apa yang akan kita katakan ketika kita ditanya peristiwa Yesus dalam upaya pembunuhan waktu bayinya itu berupa peristiwa yang benar-benar aktual atau sandiwara? Gitu loh. Coba kamu pikir. Kalau kita menggunakan paradigma Al-Quran, kita akan mengatakan itu sandiwara. Karena apa? Al-Quran tidak merekomended. Lain seperti apa peristiwa yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi Musa. Al-Quran merekomended. Al-Quran memfirmankan ulang peristiwa itu sehingga itu benar-benar aktuali terjadi. Jadi kejahatan yang dilakukan Fir'aun ya dengan cara membunuh semua anak laki-laki bayi-bayi Ibrani itu aktuali, dan itu karena kita melihatnya dari sisi Al-Quran. Ya, karena apa? Al-Quran itu firman Allah, dia tidak mungkin salah. Gitu. Ya. Kalau kita menggunakan parameter Al-Quran. Tetapi begini kawan, kalau kita berbicara comparative religion, itu tidak boleh kita melihat apa yang di luar Islam itu dari sudut pandang Al-Quran. Nggak boleh. Itu nggak akademiknya nggak kena. Gitu loh. Nggak kena. Jadi begini loh, aku kalau mau tahu rumah orang, ya, itu nggak boleh aku komentari dari dalam rumahku. Nggak boleh. Maka aku harus keluar rumahku. Dan aku melihat rumah orang. Aku komentari itu berdasarkan apa yang ada di rumah orang. Paham nggak di sini kerangka berpikirnya? Jadi, kalau kita tidak dalam comparative religion, memang selesai. Kita bilang bahwa itu pembunuhan yang diceritakan tentang Herodes, pembunuh bayi-bayi zaman bayinya Yesus, itu hanya sandiwara. Kalau kita berbicara dalam perspektif Islam saja loh ya. Karena apa? Tidak direkomended Al-Quran gitu. Tetapi kalau kita berbicara comparative religion, dua agama ini kita diskusikan bersama, nggak boleh begitu. Karena apa? Mereka kan tidak mengimani Al-Quran. Bagaimana Al-Quran akan dijadikan sebuah sumber data gitu loh. Ya, paham ya di sini? Oke. Sekarang Injil itu kan ada 4. Jadi selesai ya, masalah Al-Quran itu hanya bisa dipakai kalau kita berbicara internal Islam. Ya.
Kalau comparative religion tidak boleh, karena kita tidak boleh ya mengukur atau menggunakan parameter agama tertentu untuk menghakimi agama tertentu, tidak boleh. Jadi kalau kita mau comparative religion, dua agama ini kita bawa keluar, baru kita hakimi berdasarkan logika, gitu ya, dengan merujuk kitab suci masing-masing tentunya ya. Karena bagaimana kita berbicara agama kalau kita tidak berbicara kitab suci? Tapi parameter kebenarannya itu harus logika umum gitu loh, parameter umum. Gitu. Oke, sekarang aku mau bicara tentang Injil. Injil kanon, kanon itu diresmikan ya, Injil kanon. Ada yang bilang kanonik gitu ya. Injil kanon itu terdiri dari satu ya, Matius ya, dua Markus ya, tiga Lukas, empat Yohanes. Nampak ini Le? Yohanes nampak. Oke. Cek, tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetes terakhir sudah. Wis. Aku sudah ulangi lagi berbicara. Kalau kita merujuk nama-nama murid Yesus, maka ini selesai ya. Markus selesai karena dia tidak tercantum. Lukas juga selesai, tidak ada murid Yesus nama Lukas, nama Markus, nggak ada. Yang bertahan itu adalah Matius dan Yohanes, karena ada murid Yesus yang namanya Matius dan Yohanes ya. Meskipun nanti kita juga ini belum tentu lolos, karena kita uji Matius ini Matius murid Yesus atau Matius yang lain. Begitu juga Yohanes ini Yohanes murid Yesus atau Yohanes yang lain. Seperti aku bilang di video yang lalu, di tanah Jawa namanya Paijo itu banyak. Paijo gang 1, gang 2, gang 3, Paijo yang mana. Begitu juga di Israel sana nama Matius ya banyak. Nama Yohanes juga banyak, Yohanes yang mana. Ya. Tapi oke lah, kita biarkan ini. Kita tidak masuk ke sana dulu. Kita anggap ini kanon. Kanon. Oke. Kanon, enggak masalah. Kita abaikan dulu itu, kita anggap kanon. Matius disahkan. Oke. Markus disahkan. Oke. Lukas disahkan. Oke. Yohanes disahkan. Oke. Pertanyaanku, aku ulangi lagi. Kalau kita menulis sebuah berita tentang yang kini terjadi, yang itu dikaitkan oleh COVID-19, maka kita semua akan memberitakan tentang adanya yang namanya protokol kesehatan. Karena apa? Itu menjadi public knowledge, pengetahuan umum. Umum tahu, tidak ada yang tidak tahu. Orang kita semua kemana-mana pakai masker kok tidak tahu. Kan ya kebangetan. Dan itu bisa terjadi, aku ulangi lagi, karena penguasa. Ya, penguasa yang memberikan keputusan itu. Instruksinya itu dari atas. Begitu juga ya, pembunuhan bayi-bayi itu dilakukan oleh Herodes. Itu sifatnya itu ke bawah. Perintah. Dan Herodes itu penguasa, maka itu menjadi public knowledge. Ya. Public knowledge. Ya, taruhlah dalam wilayah Bethlehem dan sekitarnya. Itu menjadi publik. Jadi aslinya begini loh, tidak ada orang Bethlehem dan sekitarnya yang tidak tahu itu. Tidak ada orang Bethlehem yang tidak tahu bahwa terjadi peristiwa pelanggaran HAM sangat berat. Ya, kalau pakai istilah sekarang, semua anak bayi-bayi Israel yang 2 tahun ke bawah, karena di sini jenis kelaminnya nggak dipisahkan ya, itu dihabisi, dibunuh. Itu semua tahu. Ya. Oke. Hati-hati. Kok sudah jelas di situ, aku giring ke sini sekarang kalian. Kalau semua tahu, ya, kalau semua tahu, pertanyaannya,
Kenapa Markus tidak mengkisahkan itu dalam Injilnya? Kenapa Lukas tidak mengkisahkan itu dalam Injilnya? Kenapa Yohanes tidak mengisahkan itu dalam Injilnya? Kenapa hanya Matius saja yang menceritakan tentang pembantaian anak-anak Israel di Bethlehem yang itu dilakukan atas perintah Herodes? Kenapa? Kemana Markus? Kemana Lukas? Kemana Yohanes? Kok mereka tidak menulis itu? Padahal ini public knowledge. Suatu berita yang menjadi pengetahuan umum. Kemana? Apa sebabnya Markus tidak menulis? Apa dia tidak punya sumber berita? Begitu juga Lukas, begitu juga Yohanes. Kemana? Makanya aku juga heran, ya. Dulu waktu melakukan kanon ini atas dasar prakarsa siapa sih? Sehingga yang ini tok sah dan ini dianggap benar 100% absolut, menyingkirkan semua Injil-Injil yang ada. Itu prakarsanya itu gimana ceritanya gitu loh. Nah, sekarang kita uji. Benar nggak sih ini otoritatif semua? Kalau otoritatif, kenapa berita itu hanya ditulis oleh Matius? Markus kemana? Lukas kemana? Yohanes kemana? Seperti ini, proses penyaliban itu menjadi public knowledge. Di Bukit Golgota itu Bukit Tengkorak, itu public knowledge. Maka Matius menulis, Markus juga menulis, Lukas menulis, Yohanes juga menulis peristiwa penyaliban itu. Karena apa? Public knowledge, semua tahu. Dia punya sumber berita, punya sumber berita. Nah, ini aneh. Ketika pembunuhan anak-anak, 3 ini nggak menulis loh. Aku nggak menggunakan Al-Quran loh ya, sudah selesai tadi aku bilang. Ya. Jadi kita sekarang berbicara dalam perspektif kekristenan Injil. Kenapa tidak menulis? Maka dari itu, ya, benarkah peristiwa itu terjadi, bahwa ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Herodes untuk membunuh semua anak-anak Israel? Entah itu laki, entah itu perempuan, 2 tahun ke bawah, dihabisi. Itu benar nggak kira-kira? Ini nggak bisa dirukunkan. Kalau benar berarti Markus, Lukas, Yohanes, alpa. Dan ini bisa dikatakan suatu Injil yang otoritatif kalau dia alpa. Sebaliknya, kalau ternyata itu memang tidak ada, berarti Matius bohong dong. Nah, kalau Matius bohong, bisa dia dibilang otoritatif sehingga masuk dalam kanon. Pilihan serba sulit. Serba sulit ini, karena nggak ketemu. Ya, tetapi aku kembali seperti dulu. Seperti dulu yang aku bilang, kamu tonton bahwa Injil itu setara dengan hadis, videonya ada. Kalau ini perspektifnya kita anggap sebagai sebuah hadis Yesus, seperti yang disampaikan oleh dosen teologi Institut Injil Indonesia itu, tidak ada masalah. Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Begitu loh. Cuman kalau ini dianggap kitab suci, dia bermasalah. Maka dari itulah aku mengambil tajuk Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Maka peristiwa itu ada dalam sandiwara, tidak aktuali. Aku katakan sandiwara, kecuali nanti ada bukti baru di mana Markus mengkisahkan itu cuman belum ditulis sekarang. Lukas menceritakan itu tapi belum ditulis sekarang. Yohanes menceritakan tapi belum ditulis sekarang, itu lain cerita. Tetapi selama Markus, Lukas, dan Yohanes tidak menulis, maka aku cenderung lebih memilih bahwa apa yang ditulis dalam Matius, khususnya surat Matius 2 ayat ke-16, itu hanya sebuah sandiwara. Ya, sebuah sandiwara. Artinya apa? Tidak aktuali. Lalu timbul pertanyaan, kenapa?
Kenapa Matius membuat sandiwara itu? Ini loh. Ini ceritanya menarik ini, ya. Liku-likunya itu kalau disinetronkan tuh bagus. Aku kasih tahu kau. Kenapa Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini nggak jauh beda sama itu. Artinya apa? Yesus itu mau mengajarkan dia dengan Abraham. Kan aku sudah ceritakan itu. Kamu lihat lagi videonya. Ya. Di sini Matius ingin mensejajarkan heroik, keheroan seseorang tokoh yang bernama Yesus sejajar dengan Musa. Heroiknya itu loh. Sama-sama sudah menerima ancaman pembunuhan sejak bayi. Ini mau dibikin begitu. Cekrek. Ketemu dia. Sehingga orang-orang Israel itu juga menaruh hormat kepada Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu. Karena apa? Musa ini juga orang yang dihormati, Nabi yang dihormati oleh orang-orang Israel. Gitu loh. Ya. Jadi narasi ini mau mensejajarkan. Sehingga tingkat heroik Yesus itu setara dengan Musa. Sama-sama mendapat ancaman pembunuhan sejak bayi. Ya, maka dibuatlah Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Itu yang bisa aku sampaikan, ya. Maaf kalau ada salah kata, salah ucap, ya. Tetapi aku sudah berusaha menyampaikan seringkas mungkin, semudah mungkin agar kalian paham. Intinya, bisakah sebuah sandiwara itu diterima sebagai kebenaran? Ya, itu tergantung kepada kalian masing-masing lah, ya. Aku hanya memaparkan seperti ini, ya. Oke, dari aku sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.